Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak kami sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, hendaklah meluruskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata mencari keridhaannya. Karena ilmu yang tidak didasari karena Allah, maka ilmu itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Sedangkan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar-benar diniatkan mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, minggu lalu kita telah melaksanakan ulangan. Alhamdulillah 65% siswa telah mengikutinya, dan sisanya 40% tidak ikut, tidak hadir ya. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya mengajak yang mau. Kalau tidak mau ya itu saya tidak bisa paksa. Baik, bab kita hari ini adalah bab kelima. Dengan materi hari ini adalah sujud ya. Materi kita hari ini adalah sujud. Sujud atau yang kedua disebut dengan sujud sahwi, yang ketiga disebut dengan sujud tilawah atau sujud sajadah. Nah, kita masuki dulu sujud syukur. Apa dalilnya? Dalilnya adalah an Abi Bakrah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyra bihi kharra sajidan syukran lillah. Artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi
sesuatu yang menggembirakannya atau kabar baik, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, dari dalil ini dapat kita jelaskan bahwa Nabi SAW jika beliau mendapat berita, misalnya berita kemenangan kaum muslimin di dalam peperangan, maka beliau melaksanakan sujud syukur, tanda berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab-sebab kita sujud syukur ada dua. Yang pertama mendapat nikmat, yang kedua kita terhindar dari masalah atau bencana. Kita mendapat nikmat. Nikmat apa saja? Nikmat apa saja yang ada yang kita terima, yang menurut kita adalah sesuatu yang besar, maka kita dianjurkan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa saja nikmat itu yang menurut kita sangat besar bagi kita, kita disunahkan untuk bersujud. Tapi kalau nikmat-nikmat itu hanya hal-hal yang biasa rutinitas kita terima, kita tidak perlu sujud. Tapi yang didatangkan Allah adalah nikmat yang tidak pernah kita terima, satu yang besar dalam kehidupan kita, maka kita dianjurkan untuk sujud syukur. Lalu yang kedua adalah ketika kita terhindar dari satu musibah, satu masalah. Misalnya kita divonis bebas, ya. Maksudnya kita terhindar dari bencana alam, terhindar dari sebuah kecelakaan, ya. Misalnya kita mau pergi naik pesawat, lalu tiba-tiba kita tertidur dan kita tidak jadi naik pesawat. Nah, sejam setelah kita tertidur kita kesal. Namun pada akhirnya kita bergembira apabila kita dengar satu berita bahwa pesawat yang harusnya kita tumpangi jatuh. Maka secara otomatis kita selamat. Kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak termasuk dalam kecelakaan pesawat. Ini sujud syukur, ya. Nah, bagaimana tata caranya? Sujud syukur ada 5 tata cara. Yang pertama menghadap kiblat. Yang kedua berniat sujud seperti sujudnya sholat dengan berniat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya, seraya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, lalu duduk kembali dan salam, ya, dan salam. Nah, ini syarat sujud syukur. Yang melaksanakan sujud syukur adalah orang Islam balik serta berakal. Itu ya yang pertama syaratnya. Yang kedua harus suci dari hadas dan najis, ya. Walaupun ini tidak mutlak, ya, karena kita kan tidak tahu apakah kondisi kita terkena najis atau hadas. Kemudian yang ketiga, baik tubuh, pakaian, tempat melakukan sujud haruslah tempat yang bebas dari najis, ya, upayakan. Kemudian menutup aurat, ya. Nah, kalau kita bagi rukun sujud syukur itu, pertama niat, yang kedua takbir, yang ketiga tumaknina, yang keempat sujud dan tumaknina, kemudian duduk dan tumaknina. Jadi syaratnya rukunnya adalah niat, takbir, tumaknina, ya. Baik di dalam sebelum sujud maupun setelah sujud. Nah, belum ada keterangan sujud secara berjamaah. Jadi sujud syukur ini dilaksanakan munfarid, sendiri-sendiri, ya, sendiri-sendiri. Memiliki banyak sujud itu dilaksanakan hanya satu kali saja, tidak berkali-kali. Sujud itu dilaksanakan hanya satu kali saja. Dan bacaannya bisa seperti yang dibaca tadi, bisa juga yang
yang lain, ya, bisa juga yang lain. Jadi sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan seseorang setelah mendapatkan suatu nikmat. Sujud ini merupakan salah satu bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan. Nikmat yang dimaksud sendiri bisa nikmat zahir, bisa nikmat batin. Nikmat zahir adalah nikmat yang tampak seperti mendapat uang, promosi pekerjaan, dan seterusnya. Nikmat batin adalah nikmat kebahagiaan dalam hati, misalnya bisa melaksanakan ibadah umroh, haji, dan seterusnya. Jadi tidak sama sujud syukur dengan sujud tilawah, sebab cara melaksanakan dua sujud itu berbeda. Bahkan bacaannya pun ya memang hampir mirip tapi tetap berbeda.